Selamat malam, Bro dan Sis yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat, salam damai dimanapun Anda berada. Selamat datang di Kolam CFM. Saya lihat juga banyak teman-teman dari komunitas lain. Kolam CFM adalah singkatan dari kolaborasi alumni CFM dan CFM bersama BPK PKK Kuskupan Bandung bergerak di bidang pemulihan keluarga dan tentunya diawali juga dengan anggota-anggota keluarganya. Ada ayah, ada ibu, suami istri, dan anak-anak. Nah, Bro dan Sis yang terkasih dalam Kristus, senang banget malam ini kita jumpa di pertemuan terakhir Kolam CFM di tahun ini, karena ini sudah bulan Desember, dan judul malam ini adalah Toxic Relationship. Sebelum saya mulai lebih jauh, saya pengen nanya dulu, saya pengen ngobrol sama, tadi ada salah satu sahabat saya, Robi, mana ya? Halo Robi. Hadir. Rob, nanya dong, apa yang terlintas di benak Anda, asik di benak Anda, yang kebayang apa sih Rob kalau pas dengar atau pas baca toxic relationship? Nah, yang terlintas apa tuh? Toxic relationship yang terlintas apa ya? Hubungan yang tidak sehat gitu ya. Oh, hubungannya yang kayak gimana tuh? Hubungan kayak gimana sih yang toxic? Yang jelas hubungan yang tidak di dalam damai sejahtera ya. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kerukunan di sana, tidak ada kesatuan hati. Dan kalau saya pikir toxic relationship ini bukan karena misalnya kita ngomong suami istri gitu ya, bukan karena suaminya dan istrinya saling meracuni, enggak, tapi kalaupun salah satunya juga let's say menjadi toksik, otomatis hubungan suami istri pun akan menjadi teracuni gitu ya. Ibarat telur satu busuk kemudian tercampur dengan telur lain menjadi telur dadar, maka seluruh telur dadar itu akan busuk. Ya, jadi satu orang atau satu pihak toksik ya pasti akan berimbas juga sih kepada keluarga ya, terutama gitu. Mantap. Jadi bukan karena saling meracuni, jadi saking gak tahannya gue kasih racun lu gitu, bukan ya. Iya, Tapi karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu kali ya, Bro betul Robi ya. sekali. Itu sih menurut saya. Siap, thank you Bro Robi. Sekarang saya mau nanya Oke. satu pertanyaan lagi dan yang mau jawab silakan. Pertanyaannya gini, menurut Bro dan Sis, menurut Bapak Ibu semua, toxic relationship itu bisa terjadi pada hubungan atau pada relasi siapa aja? Nah, ada yang mau bantu jawab? Bisa terjadinya sama hubungan siapa ya? Eh, udah saya unmute, udah silakan bisa unmute langsung. Kalau ada yang penasaran pengen jawab, siapa tahu bener. Tapi ini saya tidak ada hadiahnya ya, jadi saya kasih ucapan selamat aja. Ada yang mau bantu saya? Toxic relationship bisa terjadi pada hubungan siapa ya? Hubungan antara misal suami istri, hubungan antara dengan pertemanan, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan di dalam, ya itu aja mungkin. Siap. Ini dari Malang ya, benar ya, Bro Michael dan Sis Evelyn ini. Wow, dan mereka kalau teman-teman notice tadi adalah yang dari jam 6:30 udah ready loh di Zoom. Terima kasih banyak loh, hebat. Bener nggak ya jawabannya bisa terjadi pada suami istri, pada orang tua dan anak, pada siapa lagi tadi? Pokoknya dalam keluarga gitu ya, Bro Michael ya. Nah, nanti kita lihat sama-sama benar atau salah. Terima kasih Bro Michael dan Sis Evelyn. Sekarang pertanyaan terakhir. Saya mau tanya, hilang. Maaf, saya hilang. Ya, pertanyaan terakhir, ini deh Sis Natali. Sis Natali boleh bantu saya? Oke, siap. Nah, Sis Natali pertanyaannya begini. Ini ngomong-ngomong Bro dan Sis Natali ini adalah koordinator Kolam CFM Kuskupan Bandung, jadi sekalian saya tembak di sini. Memang saya sukanya begitu kok. Kalau menurut Sis Natali, kira-kira sebab bisa terjadinya toxic relationship atau ya toxic relationship lah ya, hubungan beracun kalau kata Bro Robi tadi. Apa aja sih sebab kira-kira? Salah satunya mungkin egois ya. Egois pribadi seseorang yang berfokus pada dia sendiri, tidak peka terhadap kebutuhan sesamanya, jadi bikin hubungan itu toksik. Oh, salah satunya karena egois gitu ya, cuman mikirin diri sendiri. Ya. Bicara tentang mikirin diri sendiri dan bicara tentang egois, saya punya satu lagu buat Sis Natali ini. Kita dengerin sama-sama ya Bro dan Sis ya sebentar. Lagunya ini dia.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Waduh, terima kasih sekali. Selamat ulang tahun Sis Natali. Semoga sehat-sehat dan semoga hubungannya semakin tidak toksik atau justru semakin toksik, nanti kita lihat. Kita juga belum tahu apa itu toxic relationship. Kita akan dengarkan sama-sama nanti dari pakar yang sudah hadir bersama kita. Dan sebelum kita mulai panggil sang pakar ini, kita akan buka dengan doa pembuka dan lagu pembuka yang akan dipimpin oleh Sis Dina. Silakan Sis Dina. Ya, terima kasih Sis Justin. Happy birthday buat Sis Natali ya sebelumnya. Shalom bro and sis semua. Coba mohon lambaikan tangannya yang mendengar suara saya. Tapi saya lihat ini padahal wajah-wajahnya lagi pada bersukacita, tapi saya tidak melihat bro and sis membuka kameranya. Ayo dong, coba kita buka dulu kameranya biar kita sama-sama mengenal satu dengan yang lain. Nah, Bro William, halo. Semuanya yang sudah membuka kamera luar biasa ya. Anda adalah orang-orang yang diberkati. Oke, firman Tuhan mencatat dia adalah Tuhan yang sungguh sangat baik ya. Kasih setianya untuk selama-lamanya di dalam hidup kita. Bro and sis, keadaan kita bisa berubah. Tapi kabar sukacita kita pada malam hari ini bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dan janji Tuhan tidak pernah berubah sampai kapanpun. Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Apapun musim kehidupan kita, sekalipun kita berjalan ya di dalam lembah kelam, dia adalah Allah yang setia buat kita. Amin bro and sis ya. Baik, dimanapun bro and sis berada, saya lihat di sini ada yang jauh dari Malang, Jakarta, Surabaya, luar biasa ya. Tuhan sungguh baik mempertemukan kita di sini meskipun kita secara virtual, secara online, tapi kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya bro and sis ya. Mari kita mau buka hati kita mau sama-sama menikmati kebaikan Tuhan pada malam hari ini, menikmati janji Tuhan. Kita akan awali dengan tanda salib, tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan karena kami ada pada hari ini. Kami ada pada malam hari ini bukan suatu kebetulan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Itu semua karena anugerah berkat rahmat yang daripada Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami bersyukur Engkau membimbing di sepanjang kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, pada malam hari ini, kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau Tuhan menyerahkan seluruh rasa syukur kami ke dalam tangan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji
tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari Bro and Sis, kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Biarlah lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku berjalan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Biarlah lagu ini menjadi janji kita, Bapak Ibu, Bro and Sis, bahwa kita akan melayani Tuhan kita. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Naikkan sekali lagi, Kaulah Tuhan. Amin. Yang berjanji, tak sekalipun
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu menaungi kami, Tuhan. Pada malam hari ini, Yesus, beracaralah di dalam kolam CFM ini, Tuhan. Biar apa yang kami dapatkan menjadi rema di dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Beracaralah Tuhan dari awal sampai akhir. Yang memberkati setiap kami yang hadir di dalam Zoom online ini, Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala puji, hormat dan syukur kami menyerahkan dalam satu nama Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Sis Dina. Seru ya, Bro dan Sis, sebuah pujian, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa kita mau melayani Tuhan seterusnya selamanya. Nah, mungkin salah satu caranya supaya kita bisa melayani Tuhan sepenuhnya adalah kita menjadi pribadi yang tentunya tidak toksik. Nah, kalau dari yang tadi teman-teman jawab ketika saya tanya, ada juga sebagian kurang lebih jawabannya kayak gini ya, toxic relationship itu mungkin terjadi dalam sebuah hubungan yang saling berantem, saling marah-marahan sehingga banyak hati yang patah. Tapi apa benar atau enggak? Atau jangan-jangan toxic relationship adalah seperti gambar yang satu ini. Kayaknya manis tapi ternyata membunuh. Asik, ternyata menusuk ya. Nanti kita lihat sama-sama, kita sudah kedatangan seorang pakar di bidang ini. Beliau adalah Lidwina Wahyu Widayati yang biasa dipanggil Ibu Wida, dan beliau telah membantu ratusan bahkan mungkin ribuan keluarga di luar sana untuk menjadi pribadi dan menjadi keluarga yang lebih baik. Beliau juga aktif sekali di Komisi Keluarga Keuskupan Bandung, jadi inline sekali ya dengan CFM, Catholic Family Ministry, memang bergeraknya di pemulihan dan perkembangan keluarga. Saya pikir semua sudah tidak sabar mendengarkan Bu Wida. Mari kita panggil, mari kita sambut dengan tepuk tangan virtual yang paling meriah. Boleh juga kasih reaction lope-lope atau kasih jempol. Ibu Wida, silakan. Selamat malam Bu Wida. Selamat malam Pak Justian, selamat malam Bro NC semuanya. Senang banget saya sudah bisa hadir kembali di kelompok yang seru ini. Ini saya bisa langsung gitu? Boleh, Bu Wida mau langsung, boleh. Mau kita sapa menyapa dulu juga? Enggak. Iya, kita sapa menyapa dulu. Gitu, Bu Wida. Jadi kalau Bu Wida tadi sudah hadir waktu di awal, saya sempat tanya sama beberapa teman-teman, bisa terjadi karena apa? Terjadi pada siapa saja, dan sebetulnya kayak apa sih di dalamnya toxic relationship ini? Nah, kita nih penasaran bagaimana pandangan dan bagaimana definisi yang resmi, asik, dari seorang pakarnya. Silakan Bu Wida. Ya, kalau gitu saya izin share screen ya. Silakan. Mbak Bro NC, seperti biasa, kalau saya share screen harus siap-siap untuk ikut terlibat dengan apa yang saya tuliskan. Sebentar ya, saya memastikan bahwa tayangan saya tidak terbalik. Apakah terbalik? Terbalik ya? Aman Bu Wida. Oh, benar? Betul. Jadi yang udah slideshow ya? Sudah slideshow.
keren. Soalnya sukanya kebalik. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bro Ensi sekalian, barangkali ini ya, toxic relationship adalah bagaimana saat kita merasa diri tuh salah aja terus. Di mata kamu, aku kok selalu salah ya? Segala yang aku kerjain kayaknya nggak ada yang beres deh. Atau aku tuh sebenarnya seneng, tapi kenapa ya abis ketemu kamu kok jadi nggak jadi senengnya gitu ya? Atau kayaknya salah deh merasa gembira kalau ada kamu gitu ya. Nah itu adalah gambaran mengenai toxic relationship. Jadi cocok banget sama deskripsi yang dituliskan pada saat publikasi acara ini dibuat. Aku atau kamu sih sebenarnya yang salah? Kamu yang jahat atau aku yang cengeng gitu ya? Kamu yang narsis atau aku yang nggak mau kalah? Nah itu jadi siapa yang benar, siapa yang salah ya? Jadi kenapa saya yang kayaknya capek sendiri? Nah Bapak Ibu, Bro and Sis, mari kita terlibat di acara ini supaya saya juga bisa membaca kemana arah yang bahasan yang kita butuhkan. Keterlibatan pertama kita tentu saja lewat chat. Tadi Bro Justian sudah bertanya pada Bro Robi, kalau mikir toksik itu kayak apa sih? Kemudian Bro Robi menggambarkan. Lalu saya juga lihat di sini Ibu Maria sudah menjawab nih. Orang yang merasa diri hebat. Ayo kita tambah lagi. Kalau menurut, nah itu dia, belum diganti slideshow ya. Saya sudah ada firasat buruk ini. Makasih ya Bapak Ceko Empi. Nah, mari silakan tuliskan di kolom chat. Suka marah-marah. Aduh, iya benar. Makasih Pak Ibra. Saya punya banyak pendukung spiritual. Nggak jelas tuh gimana maksudnya GJ. Baiklah, ya merasa diri selalu benar. Ya betul loh, ini nanti kayak bahasan saya nih Pak Justian, jangan-jangan udah baca buku yang saya baca ini. Negatif wae, setuju. Loh, kok suka makan-makan sih? Kenapa suka makan-makan itu toksik? Coba diperjelas ya sama Ibu Dina. Maksudnya gimana? Coba Yang jawab barusan multimedia, suka makan-makan. Mungkin maksudnya makan hati kali ya? Makan teman. Makan teman, makan hati. Bikin gendut. Kalau buat saya mah orang yang suka makan-makan teh berkat gitu ya. Hari ini sate, besok pizza. Aduh. Ya, buat Bro and Sis juga boleh loh meneruskan. Betul, Sis Iren, nanti kita akan bahas soal ini nih. Betul. Terima kasih buat Bro Antonius, betul juga. Nah, itu salah satu interaksi yang akan kita lakukan ya, ngobrol lewat chat. Maka akan banyak manfaat kalau yang kita rasakan kalau kita bisa terlibat di chat. Karena saya pasti membahas jawaban-jawaban yang agak kurang jelas buat saya, termasuk seperti makan-makan. Nah sekarang cara komunikasi yang kedua, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di whiteboard. Kalau kita lihat di atas ada tulisannya you are viewing Lidwina Widayati screen gitu ya, kemudian sebelahnya ada view option. Maka kalau kita klik view option itu ada pilihan-pilihan yang salah satunya annotate. Di malam ini kita akan pakai, kalau kita klik annotate itu nanti akan keluar macam-macam, tapi malam ini kita cuma pakai stem aja. Mengapa stem? Karena dengan stem kita bisa menandai jawaban kita. Nanti ada beberapa assessment, 2. Kalau kita pakai stem kita jadi bisa ngasih jawaban. Dan satu lagi kenapa pakai stem? Karena buat teman-teman yang pakai handphone pun masih bisa ikut terlibat dengan cara memilih highlighter. Jadi di pojok kiri bawah ada tanda pena, pilih yang highlighter. Kalau kita ketuk 1 kali sudah efeknya sama dengan stem. Kita latihan pakai stem ya sebelum kita masuk ke assessment. Bro and Sis, wah Pak Michael sudah berhasil menggunakan stem. Mari pilih stem berwarna coklat atau bintang emas. Menandai hari ini tanggal berapa. Jadi ulang tahunnya Sisnat itu beneran tanggal 8 Desember ya, Bro Justian? Itu sih ulang tahunnya sepanjang Desember, Bu. Oh gitu, syukurlah kita nyanyi terus. Kenapa ada yang tanggal 7 ya? Ini kalendernya lupa disobek nih kayaknya nih. Nah, belum tanggal 23. Terima kasih. Mari kita ganti lagi. Sekarang kita pakai warna merah ya. Pakai warna merah untuk menandai ulang tahun kita masing-masing. Tanggal berapa kita berulang tahun? Sip. Sis Julia di tanggal 14, Ibu Lela di tanggal 8, Ibu Lufili ada tanggal 2,
Ada Redmi Note. Redmi Note boleh diganti namanya biar saya tidak memanggilmu sesuai dengan Redmi Note. Terima kasih. Yuk, kalau sudah jagoan menggunakan stem, yang ini juga udah jagoan menggunakan highlighter, kita akan masuk ke pembahasan ya. Pembahasan kita mengenai apakah saya atau dia yang toksik. Ini dia. Kita pakai ini dulu ya. Ada satu quotation. Orang-orang yang toxic atau beracun seringkali menyamar sebagai teman dan keluarga gitu. Jadi mereka suka bilang, aku kan teman terbaik kamu gitu ya. Aku tuh udah nganggap kamu udah kayak saudara atau memang benar-benar mereka keluarga kita. Nah, jadi kita kadang-kadang suka bingung gitu ya, suka sulit membedakan. Jadi kalau gitu, apakah mereka melakukan ini karena sayang gitu ya, atau saya aja yang nggak paham? Maka mari kita kenali apa yang disebut dengan toksik. Yuk, kita pakai stem yuk. Kita pakai stem merah kalau salah, jadi pakai checklist merah gitu ada ya. Atau hijau kalau menurut kita benar. Ini pertanyaan pertama. Pikirkan satu orang. Kalau tadi kan bisa friend, bisa family. Jadi bisa aja pasangan kita, bisa orang tua kita, bisa anak kita. Jangan-jangan anak kita kalau terlalu dimanja bisa jadi toksik juga loh. Bisa teman satu kantor, bisa teman di komunitas, bisa tetangga. Coba pikirkan satu orang ya, jangan ganti-ganti orang ya. Nomor 1. Apakah dia suka nelpon berkali-kali dalam sehari dan marah kalau kita nggak jawab? Bu Ingriani, 1 kali aja Bu, nggak usah begini Bu, 1 kali saja Bu. Aduh Bu Yesi, 1 kali aja Bu. Nanti tulisan lain nggak kebaca Bu. Aduh. Kasihan. Mungkin teleponnya berhari-hari kali Bu Ida. Iya, tapi drawingnya jangan besar-besar, 1 kali saja. Ya. Oke, kata Pak Edward enggak gitu ya. Oh, kalau ini iya betul. Nah, kita mulai lihat bahwa kalau yang toksik itu yang memang ini ya. Lanjut ya. Apakah dia, jadi kalau yang kita jawab iya pakai silang ya. Kalau checklist hijau. Tapi kalau yang enggak mas silang. Apakah dia enggak suka kalau kita hanging out sama teman lain? Jadi kalau kita cerita, kemarin tuh seru banget tahu enggak? Kemarin kan ketemu teman-teman, langsung dia kayaknya enggak suka. Sip. Wah. Kalau yang tidak suka artinya ya pakai checklist. Maksudnya iya memang dia kayak gitu ya. Kalau yang pakai tanda tanya itu saya agak bingung jawabannya yang mana ini. Apakah dia mendengarkan Anda dan menghargai pendapat Anda? Coba kita lihat. Tidak. Ya, toksik biasanya tidak. Betul. Biasanya enggak. Terima kasih. Jawabannya sudah semakin tajam. Apakah dia mendukung goals kita, sasaran-sasaran kita? Biasanya enggak ya. Ya itu toksik. Bayangan orangnya udah tambah tajam nih. Apakah Anda suka memberi julukan? Apakah dia suka memberi julukan dan membuat Anda merasa diri buruk? Hey, pendek. Ya kalau aku mah, hey, botak gitu. Hey, apa ya? Taher gitu ya, tarang herang gitu ya. Nah, itu memberi julukan kepada kita. Ya, yang ini juga toksik. Kalau ini, apakah dia kalau marah megang-megang? Kalau yang toksik dia nyentuh. Betul. Jadi yang checklist itu ya betul. Dia ini. Kalau orang yang enggak, biasanya dia bisa nahan untuk enggak main fisik gitu ya. Seru juga ya whiteboard kita jadi ramai kayak, apakah dia ingin Anda menghabiskan waktu selalu bersamanya? Kamu mau kemana? Udah tuh di sini aja. Kok kamu nggak bilang sih kalau mau pergi? Ya. Berikutnya, waduh ini supaya tulisannya masih terbaca, saya clear dulu. Maaf ya Bapak Ibu. Ini, apakah dia mempercayai Anda dan tidak marah jika Anda bersama dengan orang lain? Nah, kalau orang toksik mah enggak gini ya. Betul sekali. Lanjut. Apakah dia menekan Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan? Ya, betul. Toksik biasanya membuat kita konflik karena kita harus melakukan sesuatu yang bukan diri kita, yang bukan kita inginkan. Terakhir, apakah dia marah saat merasa ditolak? Apanya masih ada satu lagi deh. Masih ada satu lagi. Ya, betul. Satu lagi, apakah dia jujur?
Tidak, orang toksik biasanya tidak. Nah, Bapak Ibu, dengan mengisi asesmen ini kita mulai paham mengenai orang toksik. Mudah-mudahan dari kepekaan kita ini kita mulai tahu, oh bukan saya kok yang salah, emangnya dia kok yang gak gampang dimengerti gitu ya. Dari situ dulu ada kepekaan yang sudah kita asah. Nah, sekarang baru kita kenal kayak apa sih kalau teman yang toksik itu. Saya ngambil pembahasan ini dari buku, gara-gara hijau dia jadi nggak kelihatan. Bukunya Carl Albrecht yang memang berwarna hijau, judulnya Social Intelligence. Dia bilang ada 2 jenis manusia di dunia ini kalau terkait dengan keterampilan sosial. Yang satu, yang kehadirannya selalu bikin kita tuh ngerasa nggak berharga, salah terus, frustrasi, kita jadi gampang marah atau gampang merasa bersalah. Nah, seperti apa ciri-ciri tindakan mereka sehari-hari? Ini, dia nggak sopan. Ya, gitu ya, pakai tangan kiri. Atau, kamu gimana? Sambil ngomong, sambil mulutnya penuh misalnya. Suka mempermalukan atau menjatuhkan kita. Jadi ngobrol sama tetangga tuh, iya tuh memang istri saya ini jorok banget gitu ya. Atau kalau yang ngomong ibu-ibu, iya tuh si bapak kalau belum bangun jam 9 tuh kayaknya nggak akan bisa bangun gitu. Jadi suka banget menunjukkan kekurangan kita di mata orang lain. Suka gosip, suka nyari kejelekan orang, kalau udah ketemu tuh senang banget ya. Ya boleh ditandain kalau kita punya teman yang seperti itu. Sukanya ngeluh, ngeritik gitu kayaknya. Lihatin, pengantinnya cantik banget ya. Aduh, sampai pangling. Misalnya kita ngomong gitu. Enggak, tuh lihatin. Milih warna ininya tuh ada putih-putihnya. Jadi kesannya tuh kayak tua gitu. Gitu ya, jadi ada aja. Waduh, satenya enak ya. Untung kita makan di sini. Capek ngantri. Udah hilang lapar aku tadi. Nah itu, ada orang yang kayak gitu ya. Suka berbohong. Jadi suka ngomong, tolongin ya, beneran deh, nggak ada yang mau nolongin aku, tolong ya, gitu. Padahal ternyata di belakang kita dia ngomong, tuh kan, lihat, asal aku ngomong dia mau kan, dia mah orangnya mah jatuh di tangan aku, gitu ya. Jadi memanipulasi kita. Kalau ngomong, dia selalu ngerasa paling benar. Tapi betul, ada yang ciri-cirinya merasa diri benar ya. Dan kadang-kadang pendapatnya itu kaku. Ya terserah, pokoknya kalau nggak gini, udah deh nggak usah, gitu ya. Nyesel lah kalian kalau nggak jalanin ini. Itu juga bikin kita jadi konflik. Dan terakhir, dia suka menindas orang. Kita besok ini ya, ayo, sok atuh kamu yang ngerjain, gitu ya. Itu udah mulai agak toksik loh itu. Meskipun ngomongnya halus, gitu, sok atuh kamu yang ngerjain. Tapi kalau bikin kita disuruh-suruh, itu relasi yang menindas, Bapak Ibu. Itu di ekstrim kiri gitu ya ibaratnya. Sekarang kita kenalan dengan ekstrim kanan. Kan belajar toksik aja tapi kita nggak kenal harusnya gimana, nggak banyak manfaat ya. Mari kita kenali ekstrim kanan, yaitu pribadi yang membuat orang merasa diri berdaya. Nah, Carl Albrecht mengatakan bahwa ini adalah nourishing behavior. Apa ciri-cirinya? Dia kalau hadir, dia kalau sebelah kita merasa diri berharga. Yang tadinya nggak berani, jadi berani. Yang tadinya nggak mau nyoba, jadi bisa nyoba gitu ya. Kita jadi merasa diri dicintai dan berharga. Maka ciri-cirinya adalah pola perilaku yang menetap pada orang ini, dia suka banget meneguhkan orang lain. Tapi aku belum pernah, tahu nggak disuruh jadi MC. Nggak apa-apa, cobain aja, kamu mau pasti bisa gitu ya. Kalau nanti aku lupa ngomong gimana? Aku di belakang, nanti aku bisik-bisikin ya. Jadi cobain nanti kalau kamu berhasil kita makan-makan. Senang banget kalau dia ada orang yang mencoba hal baru dan nggak pelit sama penghargaan. Wah keren loh tadi sapaannya, menyenangkan banget. Kamu bagus loh tadi waktu nyebut nama orang itu, jadinya semua kan jadi senang gitu ya. Dia mau mendengarkan, selalu memberi selamat atas keberhasilan. Jadi bukan SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dia enggak, dia benar-benar ikut berhasil ya. Kalau lagi ngobrol diajakin. Suka ada kan orang yang kalau ngomong itu roaming gitu ya. Misalnya saya lagi ngobrol sama Pak Justian, di sebelah saya ada Sisnat misalnya ya, atau Bro Acuang, asik aja saya ngobrol sama Pak Justian. Enggak ngerasa ada 2 orang yang lain gitu di sekitar saya. Itu agak toksik sebenarnya. Kalau memang kerasa ada orang lain, segera disapa. Pak Michael, Bu Evelyn, udah lama ya? Gitu ya. Jadi segera menyapa mereka. Menghargai perbedaan sudut pandang, perbedaan nilai, perbedaan opini. Dan menyadari hak setiap orang untuk mengambil keputusan.
Kalau toksik itu suka ngambek kalau ada orang mengambil keputusan dia nggak diajak. Suka jadi menyabotase. Sok aja jalanin, lihat aja pasti banyak gagalnya. Kan aku nggak diajak diskusi kemarin, gitu ya. Dan yang terakhir, dia juga tahu diri kok. Kalau nggak ditanya dia nggak ngasih nasihat. Suka ketemu orang yang kita nggak nanya dia suka ngasih nasihat gitu ya. Makanya Bu Wida jangan banyak-banyak makan ini tuh. Makanya ibu jadi diabetes kan, kadar gulanya nggak turun-turun kan gitu ya. Saya bilang siapa yang nanya gitu ya. Nah teman-teman, semoga ciri-ciri nourishing behavior ini ada pada kita. Jangan terjebak di toksik. Nanti kita bahas ya. Tapi kalau udah terlanjur saya ketemu dengan orang toksik, harus digimanakan. Waduh, ini yang oret-oret hijau ini apakah karena sedang frustrasi oleh toxic behavior? Baik, mari Pak Justian, saya balikin lagi ke Bapak. Siap, terima kasih Bu Ida. Jadi lumayan banget ya, itu memberi gambaran sedikit sama kita ya Bro and Sis, bahwa toxic, yang menarik saya ini ada beberapa Bu Ida. Jadi disguised as friends and family, the most poisonous people itu tersamarkan seperti keluarga dan teman. Tapi kalau sebaliknya bisa nggak ya Bu Ida? Maksudnya apakah justru keluarga kita sendirilah atau teman kita yang terdekatlah yang menjadi toksik gitu ya maksudnya Bu Ida ya? Iya, ini mah ini sedikit ya. Contoh ya, kan kalau dari sisi spiritual itu semua manusia kita semua adalah citra Allah. Artinya kita punya potensi yang sangat baik. Kita punya peluang masa depan yang sangat tinggi. Tapi ingat nggak kata-kata toksik yang kita dengar sejak kita kecil? Entah dari bapak, ibu, tante, om. Pendek gitu mau jadi pragawati, bikin malu keluarga. Mama, aku mau ini. Kamu mau bosenan. Udah, jangan milih ekskul yang mahal-mahal. Habis duit mama cuma buat bayarin kamu ganti-ganti. Mak, nanti kalau kuliah mau jurusan ini ya. Orang nggak bisa hitungan gitu, kok mau milih jurusan itu, kamu mau jurusannya hafalan, jangan hitungan. Gitu. Kan menurut saya juga sebenarnya hal terindah yang Tuhan titipkan pada kita, citra ilahi itu jadi keruh. Karena ditutup oleh ungkapan-ungkapan merendahkan atau menyangsikan kemampuan yang paling sering itu datangnya dari orang terdekat. Kakak kita kalau sirik kan, liatin gambar aku bagus kan? Baru gitu aja gambar. Lihat nih, ya iyalah orang dia 7 tahun di atas kita gitu ya, tapi dia toksik gitu. Jadi betul ada di keluarga. Berarti penanaman identitas yang keliru intinya gitu kali ya Bu Wida ya. Dan betul paling sering terjadi dari lingkungan terdekat dulu. Si kakak bisa begitu mungkin karena dia juga melihat contoh kali ya Bu Wida ya. Iya, jangan-jangan dia digituin juga sebenarnya. Jadi kalau di garis bawahin ya jago cari kesalahan, toxic people ini. Dia terbiasa pakai cara yang negatif, entah itu kata-kata, entah itu nadanya, entah itu bahkan ekspresinya juga bisa kali ya Bu Wida ya. Iya, benar. Nggak ngomong tapi ekspresinya gitu ya. Iya, dia nggak mendebat tapi mukanya nggak setuju gitu, tapi mukanya merendahkan. Menarik. Iya, benar. Nah, tadi saya menangkap, ini mungkin agak dalam, tapi nggak tahu mungkin akan dibahas sama Bu Wida lebih lanjut ya. Bu Wida beberapa kali bilang agak toksik. Berarti apakah ada kadarnya Bu Wida? Dan apakah mungkin nol banget nggak sih? Mungkin kita lanjut dulu ya, Bu Wida. Boleh. Ya, cocok banget. Pak Justian bagus sekali loh nge-bridging-nya kayak penyiar radio. Bapak Ibu sekalian, kita terima kasih. Lihat. Ibu nourishing behavior sekali, Bu. Terima kasih. Anda cepat sekali menerapkan pembelajaran kita. Bapak Ibu, sis and bro, jadi setiap orang itu punya potensi untuk menjadi toksik, untuk menjadi racun. Ini contoh 3 situasi yang bikin kita tadinya mah kita nourishing, gara-gara perubahan situasi di kehidupan kita jadi toksik. Ya? Bu Ida, sorry ini masih presenter view lagi. Di atas. Jadi nomor 1 barangkali kita sedang mengalami kejadian buruk yang membuat kita jadi nggak percaya akan kemurahan Tuhan, dan disitulah kita menjadi toksik, benar nggak? Kalau kita baru bercerai, contoh ya. Terus ada keponakan kita menikah, lalu dia cerita, ih tante seneng banget tau Mbak, udah menikah tuh ya, aku tuh nyesel bukannya dari dulu. Terus kita jawabnya, rasain aja itu sih kamu belum ada setahun. Lihat aja kalau udah 8 tahun masih bisa ngomong gitu nggak? Gitu. Kebayang nggak? Dulu mungkin kita nggak gitu, tapi karena pengalaman traumatis yang kita rasakan, ada perubahan status gitu ya. Kayak di gambar ini, si kelompok yang sebelah kiri itu, Allah coba lihat bisa nggak dia gitu.
gitu aja tuh kan salah kan gitu ya. Nah, mereka juga adalah orang-orang yang tidak percaya diri tapi berusaha menularkan agar orang lain juga sama-sama seperti mereka. Jadi apa? Kalau sikap hidup itu I'm not okay and you are not okay too gitu. Jadi kita sama-sama jelek. Atau yang ketiga itu kadang-kadang memang gejolak hormonal atau orang-orang yang temperamental. Kalau buat perempuan kan waktu lagi PMS itu jadi agak toksik ya di hari-hari itu ya. Atau mungkin lagi hamil muda dan kondisi badannya kurang sehat, biasanya jadi cengeng, jadi ngeluh, jadi cemburuan itu kan. Jadi sebetulnya yang tadi Bro Justian tanyakan, apakah kita memang punya range toksik sekali sampai enggak? Ya sih ada. Dan setiap orang ingat saja ada potensi menjadi toksik. Makanya nanti di akhir pembahasan kita akan masuk bagaimana kalau sayanya yang toksik gitu ya. Jadi bukan orang lain. Nah, pesan terkait dengan toksik. Sekarang kita bahasnya toxic friend dulu ya. Kalau ternyata teman saya atau orang tua saya ternyata toksik, maka pesannya adalah kalau sekarang kita memilih makanan sehat yang bermanfaat supaya tubuh saya tetap staminanya prima, kenapa enggak kita juga milih teman yang memang mendukung pertumbuhan pribadi kita. Nah, Bu Ida, mohon maaf, ya, slide-nya nggak jalan, Bu Ida. Mengapa demikian? Saya coba matikan dulu ya. Boleh. Iya. Apakah sebentar saya, padahal di gambar saya udah ganti loh gambarnya sebentar. Nah, harusnya ini udah ganti. Ya, Mas, sudah aman. Ya. Tapi masih presenter view atau sudah? Sudah slideshow. Oke. Nah ini, jadi teman-teman, mari kita mulai melihat keluarga kita, tante, om, bude, pak de, tetangga, teman-teman, dan coba kasih label mereka gitu ya. Kalau saya lagi mengurangi gorengan, kayaknya kalau saya ngobrol sama si teman satu ini, dia kayak gorengan deh, gitu ya. Habis ngobrol sama dia, kayaknya dunia itu penuh dengan masalah, gitu ya. Atau kita pernah nggak ngobrol sama orang, yang sesudah ngobrol sama dia tuh kayaknya kantor saya nggak beres banget deh. Manajemennya nggak rapi, atasan tuh leadership-nya kurang. Nah, coba cek, apakah memang demikian atau teman ngobrol kita yang salah? Jangan-jangan teman ngobrol kita yang salah, dan sistem nggak ada masalah gitu ya. Leaders juga kalau kita kenali dengan baik sebetulnya baik-baik saja, tapi teman ngobrol kita yang toksik, maka beri nama dia si gorengan gitu ya. Boleh ketemu sebulan sekali, tapi jangan lama-lama. Kalau ada teman kita yang kalau ketemu tuh tadinya lemes jadi seger, udah kayak jus gitu ya, atau kayak salad yang kita suka, ya beri dia nama salad siapa gitu ya, sehingga setiap hari kita ketemu juga sehat buat saya. Nah, semoga ini berganti gambar. Apa tanda-tanda kita mulai terpengaruh oleh orang yang toksik? Mulai takut ngomong. Entah itu pasangan, kita mulai ngomong sama sahabat, tapi jangan dikasih tahu ya sama si ini. Ya, mesti ke pasangan kita ya. Misalnya pasangan saya kan namanya Mas Angka. Terus saya udah ngobrol sama sahabat saya, tiba-tiba saya ngomong, tapi Mas Angka jangan sampai tahu ya. Kalau dia tahu bakal marah. Nah, itu artinya mulai ada toxic relationship di situ. Dan saya jadi diri sendiri waktu saya tidak bersama dia. Wah, ini bahaya sekali ya. Lalu tiap hari itu ada aja cerita drama yang dibuat dari dia sebenarnya mah. Tuh kan gara-gara kamu lupa nelfon, tahu nggak tadi? Aku tuh sampai ketinggalan ini, tahu nggak? Di jalan tuh sampai ini, suka nyalahin gitu. Atau besoknya kita jadi sibuk sedih gitu ya karena satu hal, padahal sebenarnya datang dari sudut pandang dia. Ini yang bahaya. Belum kenal, belum ketemu, gara-gara ngobrol saya mulai nggak suka sama satu orang. Kebayang nggak? Gara-gara saya ngobrol sama seseorang, tiba-tiba belum pernah ketemu sama Sis Julia, belum pernah ngobrol. Tiba-tiba baru ketemu saya udah langsung nggak suka. Rupanya gara-gara teman saya yang ngomongin dia gitu. Kebayang? Itu juga toksik tuh. Atau kalau kita semakin lama tambah stres, hati-hati. Mulai ada keluhan fisik, sakit perut, sakit bahu, dan mudah pilek, mudah batuk, mudah gangguan lambung. Terakhir, perilaku bukan saya. Ini satu keluhan teman saya yang dia berada di, yang dia jadi temannya satu toksik. Jadi cuma satu temannya. Dia bilang gini, Bu, saat ini saya sering merasa sedih tanpa sebab. Nggak punya semangat saya. Saya bisa bengong di malam hari, nggak melakukan apa-apa.
perasaan saya nelangsa banget. Di kantor juga saya sering murung. Itu dia sampai dikenalin sama teman-temannya, terus teman-temannya pada ngenalin. Lu tuh gara-gara terlalu deket tuh sama si ini gitu. Udahlah, waktu itu mah delete chat atau ya tinggalin aja gitu ya, left group. Terus dia bilang, gak mungkin kan Bu ya, gitu ya. Nah itu udah toksik banget ya. Udah tahu jelek, tapi masih terus kita ngebelain dia. Saya lanjut aja ya, Bro Justian ya. Siap, Bu, udah silakan. Ada banyak buku yang menggambarkan toxic people. Ada satu buku ini, Dealing with People You Cannot Stand. Ini dia menggambarkan ada 9 jenis. Lalu ada lagi yang lain yang 9 jenis, tapi saya ngambil yang ini yang paling mudah. Paling mudah. Jadi ada 6, saya terjemahkan ya. Yang nomor 1, yaitu orang-orang narsis. Orang lahir untuk menghormati saya. Orang lahir untuk mengagumi saya. Gitu. Jadi kalau obrolan bukan tentang dia langsung nggak tertarik. Ini agak sulit loh. Saya pernah punya satu teman yang saya kagumi sekali. Seorang pemain orkestra. Kalau dia lagi main, aduh, saya bilang udah mukanya enak dilihat, penuh penghayatan, mainnya juga bagus. Aduh, seneng banget ya kalau jadi temennya. Ternyata saya cuma tahan 3 hari jadi temannya, karena dia narsis abis gitu ya. Jadi kalau saya lagi cerita orang lain, dia nggak mau. Tapi kalau saya tadi pagi latihan apa, wah ceritanya asik banget gitu ya. Jadi dia nggak pernah punya empati. Dia boro-boro ngomongin tentang saya ya, ngomongin tentang orang lain aja dia nggak mau. Itu tipe pertama. Tipe kedua, sukanya ngontrol, pengendali. Jadi kalau ada orang ngambil keputusan, langsung dicela-cela sama dia. Lihat aja deh, pasti bakal banyak masalah. Soalnya kamu tuh mikirnya gini nih, gitu ya. Yang ketiga, drama. Dia tuh suka banget kalau sumber jadi diomongin orang, gitu. Suka banget kalau ada kejadian dramatis, gitu. Tapi jadinya kita sebagai teman tuh rasanya nggak nyaman karena kita suka dianggap sebagai biang keladi. Jadi lebay orangnya itu yang gambarnya OMG gitu ya. Ih kamu apa sih gitu ya. Kok nggak bilang-bilang mau datang ke sini tuh liatin tuh rumah aku belum diberesin gitu. Drama amat sih. Padahal kan biasa aja kalau orang datang. Ini tadi yang udah disebut di chat nih. Penyedot energi atau energi vampire katanya kayak vampir. Bareng sama dia itu tiba-tiba dunia seperti mendung. Banyak masalah, banyak pikiran negatif, sukanya ngeritik kita, sukanya ngebully kita. Ya kamu sih kemarin nggak cerita, jadi aja aku sekarang susah kan? Tuh liatin, kalau udah terlanjur kayak gini mau gimana coba, gitu ya. Jadi aja kesempatan aku hilang tuh, cuma gara-gara kamu kemarin nelfonnya kelamaan, aku jadi nggak ngangkat telepon dari perusahaan itu, jadi buyar deh rencana aku mau kerja tahun depan. Gara-gara kamu. Nah, itu menyedot energi banget. Kalau yang kelima, ini ternyata pembohong. Kalau ada juga yang menyederhanakan toxic people itu terhadap jadi tiga macam. Dan salah satunya itu psikopat. Psikopat itu emang suka berbohong, bohong untuk menutupi dan membuat kita lebih hormat gitu ya. Entah dia bawa-bawa nama orang terhormat, entah dia cerita bahwa dia udah mau dipromosi, entah ngegede-gedein, ada, tapi ternyata bohong. Emang betul ada orang yang seperti itu. Dan terakhir ini kebalikannya, merasa diri sebagai korban. Misalnya gini ya, aku dipromosi loh, sekarang jadi asisten manajer, terus dia jawabnya, lihat aja, perusahaan kamu itu kan kayak Dracula. Nanti darah kamu disedot habis-habisan. Lihat aja, mereka mah nggak akan diem sebelum kamu habis. Gitu ya. Jadi nggak ada sama sekali kegembiraannya untuk kebahagiaan kita. Nah, teman-teman sekalian, siapa tahu masih bisa STEM ya. Tipe orang toksik yang seperti apa yang pernah Anda temui di kehidupan sehari-hari? Silahkan berikan STEM. Coba kita lihat. Banyaknya yang seperti apa ya yang ditemui? Ada yang drama, wow. Ada yang suka ngatur, kalau dia nggak dilibatkan langsung ngomel. Ada yang narsis, iya. Penyedot energi juga. Wah, yang pembohong ternyata juga ada ya. Saya belum punya teman tuh yang pembohong, nggak tahu kenapa. Kalau korban mah iya, ada aja ya ngerasa tuh udah orang lain mah enak, saya mah apa, udah kerja capek juga posisinya masih di sini aja gitu ya, sambil nggak mikir bahwa sikap dia yang bikin dia nggak dipromosi gitu.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat anotetnya. Saya bersihkan ya. Izin Bapak Ibu. Wah, ada yang udah ngebantuin saya. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita udah sadar ada orang-orang toksik di sekitar kita, ayo kita mau ngapain? Kan udah tahu bahwa toksik itu racunnya. Jadi ibaratnya seperti dia ya racun lah, racun serangga atau polusi udara kan memang ngabisin waktu, ngabisin energi. Pernah nggak punya anak buah misalnya ya, atau punya anggota tim 10 orang, lalu ada 2 yang toksik, terus sepanjang hari kita mikirin si 2 aja, lupa untuk memelihara 8 yang sudah sangat baik bekerja, lupa untuk mensupport 8 yang selama ini sebetulnya sudah sangat kooperatif, sudah sangat hormat pada kita, lupa. Kesedot aja sama si 2 ini. Nah, itu kan sayang gitu ya, sayang 8 gitu. Jadi hidup kita jadi nggak nyaman, kitanya jadi mulai gampang capek, jengkel, malas. Jadi teman-teman, Bro dan Sis, mari kita tanamkan di hati, mempertahankan jalan bareng toxic friend berarti kita juga lagi meracuni diri. Menjalani hidup yang penuh polusi. Ada baiknya kita mulai memilih-milih. Begitu dulu. Nanti habis ini kita baru masuk ke asesmen ya. Jreng, saya tutup dulu. Siap. Terima kasih Bu Ida. Jadi buat Bro dan Sis, Bapak Ibu semuanya yang suka gorengan, percayalah salad tetap lebih sehat ya. Enggak, itu mah buat umur 56, buat umur 56. Untuk Tetap umur lah. 27 jangan dengarkan itu. Untuk umur 35 jangan dengarkan itu. Gorengan boleh asal olahraganya tetap kenceng ya. Benar. Nah, Bu Ida, tadi saya mau nanya apa ya? Nah, dari 6 tipe itu, mungkinkah satu orang bisa memiliki lebih dari satu tipe? Ya. Pertanyaannya mungkin nggak gitu ya? Itu ada satu kalimat yang merangkai ke-6-nya gitu ya. Gara-gara saya narsis, saya jadi pengatur orang. Dan waktu pengaturan saya ternyata tidak tepat, saya mulai menjadi pembohong, gitu ya. Lalu begitu ini saya jadi korban. Itu bisa jadi satu rangkaian. Jadi karena di chat ada yang jawab tadi, beliau nggak bisa ngisi stem, nggak bisa pakai stem, jadi kasih jawaban ke saya. Gimana? Beliau pernah ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-6-nya pernah ketemu. Wah. Saya nggak tanya apakah satu orang atau itu 6 orang. Iya bener, kalau ada namanya boleh kita minta sharing sebentar tuh, boleh. Biar saya punya. Siapakah gerangan? Namanya Bro William boleh dong? Kita mau dengar suaranya. Kayak apa? Coba. Bagaimana pengenalan terhadap 6 sekaligus? Silakan, Bro William. Shalom. Ya ada aja sih, maksudnya waktu aku sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bukan cuma satu orang. Maksudnya itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan yang dari 6 sifat itu jadi ada di dalam satu orang, karena kan tinggal lihat situasinya, kondisinya, timingnya, lebaynya atau gimana ya. Pokoknya mah seru lah. Oke. Wida keren banget. Coba lanjut bro. Ya. Terima kasih ya. Jadi teman-teman kalau ada yang juga jadi mau sharing, silahkan loh ya. Buat saya senang banget. Jadi kerasa seperti apa relevannya di dunia kita gitu ya, atau aktualnya di dunia kita. Sip. Mengingatkan juga Bro Nasis, nanti di akhir akan ada Q&A kalau masih ada waktu, dan pertanyaan boleh dikirim via chat ke saya, Justian ya. Nah Bu Ida, kita lanjut. Gimana dengan, saya pernah dengar soalnya toxic positivity, atau ini ada nggak ya di pembahasan Bu Ida nanti, kata-katanya kayak positif, tindakannya kayak positif, tapi ternyata toxic, karena kalau kita lihat toxic people, toxic relationship, toxic behavior bukan cuman pada tindakannya, tapi juga pada efek yang ditimbulkan ke kita, gitu ya Bu Ida ya? Ya, betul. Nah, Bapak Ibu, Bro and Sis, toxic positivity saya kebenaran nggak ada di slide saya, jadi senang banget ada pertanyaan ini dari Bro Justian, artinya memperkaya pembahasannya. Pada awalnya, kita memang baik kalau menjadi orang positif. Tapi secara natural, apakah setiap saat kita selalu positif? Enggak kan?
Coba, kalau orang yang bisa mendengarkan suara hatinya saat bangun tidur aja, diam dulu ya, jangan turun dari tempat tidur, diam dulu. Lalu ngerasa, aku lagi rasanya apa ya? Coba deh, pasti tiap hari itu beda-beda. Kadang sedih, nggak tahu kenapa, kadang nelangsa, kadang seneng banget, kadang terharu, kadang ketakutan, tegang gitu ya, kayak penuh pikiran. Itu memang realitanya manusia, dan itu gambaran orang yang matang mengolah emosi. Setiap hari itu baru. Tapi bayangkan orang yang positif, toksik itu harus luar biasa. Jadi kalau misalnya selamat pagi gitu ya, terus udah gitu ada yang jawab siang, malam, nggak boleh jawab, harus pagi gitu ya. Kita harus semangat seperti pagi hari. Selamat pagi, pagi. Apa kabar? Baik, tidak boleh, kita harus luar biasa. Nah itu toksik Bapak Ibu sekalian. Ya kan, kalau kita lagi ngeluh, aku mending lagi capek tahu nggak hari ini. Nggak boleh ngomong capek, itu nanti jauh rezeki. Kamu tuh harus bersyukur, udah dikasih kerjaan gitu kan. Atau kita lagi dikasih kerjaan baru, aku kok kayak ragu-ragu ya megang proyek ini, takut ada gagal. Kamu nggak boleh ngomong gitu, ayo, harus bisa, pasti bisa, yakin bisa. Gitu ya, itu toksik Bapak Ibu. Sahabat yang sejati memahami bahwa sungguh kamu khawatir. Ya, aku lihat peran ini bukan peran kamu, bukan diri kamu. Kamu biasa ngerjain yang begini, tiba-tiba sekarang dikasih kerjaan ini. Pastinya bingung. Nggak apa-apa, kita cobain yuk selangkah-selangkah. Tapi nanti kalau ada salah, nggak apa-apa, salah juga kan belajar. Gitu ya. Tapi nanti kalau ada salah, nggak mungkin salah, kamu mau pasti benar. Gitu ya. Nah itu toxic positivity. Jadi Bapak Ibu, terlalu positif juga kita menjadi toksik karena orang tidak dihargai identitas dirinya, tidak diterima warna-warni kehidupan, warna-warni kepribadiannya yang sungguh ini ya. Aku hari ini murung, ngantuk banget, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, untung kamu sadar. Jadi nanti kamu bisa jaga stamina lebih ini ya, lebih perhatian lagi biar bisa kuat sampai 2 jam nanti. Nah kayak gitu, bukan, ayo semangat gitu ya, pasti bisa gitu. Ya lihat dulu, ya janganlah gitu ya. Semoga menjawab Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Ida. Aduh, saking ketawa sampai lupa tadi mau ngomong apa ya. Kebanyakan ini jadi loncat-loncat. Intinya jadi terlalu mirip kayak kita kalau ke anak kali ya Bu Widaya, kan kita juga kalau ke anak nggak selalu dia jatuh atau dia mau mencoba, nggak semata-mata kata-kata positif terus yang kita sampaikan, karena kita perlu dia mengelola emosinya gitu ya Bu Widaya. Sih. Betul. Nah, dan kalau dikaitkan dengan tadi kebiasaan bangun pagi dan diam dulu, kayaknya udah pas banget kalau kita diem saat teduh dulu, doa pagi kali gitu ya Bu Hidayah. Dan kalau untungnya kita di Katolik dibekali dengan misa pagi yang kita tinggal ikut aja, itu udah menenangkan banget dan kita jadi bisa mengelola gitu ya Bu Hidayah. Waduh, saya mau ngasih tantangan sedikit, boleh nggak? Boleh dong. Saya nggak yakin saya bisa sih. Enggak. Maaf ya kalau ada Romo di sini nanti saya dianggap sesat. Ya, sebenarnya di diri kita itu kita punya 4 aspek ya. Aspek pertama adalah aspek pikiran, logika. Aspek kedua, aspek emosi, perasaan. Aspek ketiga, aspek fisik, badan kita ya. Lalu seberapa ini kita. Dan aspek keempat, spiritual. Nah, 4 ini sebetulnya ada di dalam diri kita bersamaan. Seandainya bangun tidur, tiba-tiba kita mikir, malas misa, gitu. Ini misa harian loh ya, misa harian yang streaming ya. Barangkali ada aspek lain yang ingin didengarkan. Mungkin aspek spiritual kita justru pengen didengerin dalam bentuk, aku cuma pengen meditasi. Aku cuma pengen diam, ngelihat lilin, dan nggak ngapa-ngapain. Nggak usah ngedengerin suara misa, nggak usah. Nah itu kadang-kadang nggak apa-apa gitu. Kalau dari saya ya, dari sisi sudut pandang psikologi ya. Atau tiba-tiba bangun tidur, aku pengen lari pagi nih. Aduh, udah lama nggak lari pagi gitu ya. Tapi pasangan kita, ayo kita misa dulu nih, sebentar lagi udah mulai. Aduh, maaf ya, aku nggak tahu kenapa nih kok hari ini pengen lari pagi gitu. Ada kemungkinan nggak apa-apa juga gitu. Karena badan kita gitu, fisik kita yang lagi pengen didengarkan. Lalu terakhir, bangun tidur kok kayaknya sedih banget sih. Duh, perasaan aku kok mellow banget ya. Ya apa gitu, ekspresi perasaan yang dibutuhkan. Menggambar, melukis, menyanyi, mandiin kucing, mandiin anjing, nguras akuarium, yang emang bikin kita senang gitu. Itu yang bikin kita menjadi manusia seutuhnya.
Malahan kalau buat saya orang yang begitu bangun harus sembahyang, harus misal, ikut kerahiman ilahi, habis ini langsung ini gitu ya. Hati-hati, jangan-jangan pikirannya terlalu meraja sehingga dia tidak seimbang sebagai manusia gitu ya. Jadi coba didengerin kita lagi pengen apa gitu ya. Itu yang bikin hidup kita berwarna. Tapi maaf ya. Nah, cuma satu pesan saya, cuma satu. Misa mingguan jangan ditinggalkan. Untuk orang yang tahu, misa mingguan itu energi positifnya sangat berlimpah. Kita hadir bersama umat, saling berbagi energi positif. Kita pulang membawa banyak mantel-mantel yang akan menahan kita melewati badai kehidupan. Itu misa mingguan. Bunganya disiapkan, ada kor, ada kemuliaan, ada syahadat. Itu mah jangan pernah ditinggalkan. Dan kalau bisa hadir langsung, itu juga tidak tergantikan sebetulnya oleh streamingnya. Jadi kalau misal harian mah coba didengerin dulu di antara 4 ini, mana yang lagi pengen dimanjakan. Pikiran mah udah terlalu dominan lah, udah sehari-hari mah udah banyak mikir. Coba cek ke perasaan, fisik, dan spirit kita lagi pengen apa. Itu tantangannya. Seru Bu Wida. Maaf seru. kalau jadi belok, maaf. Gak apa-apa, justru seru banget karena saya jadi ingat istri saya salah satu terapinya adalah cuci piring Bu Wida. Betul. Dia bilang dia sangat menikmati melakukan itu, ya sudah. Jadi saya masak lebih banyak, makan lebih banyak. Alasan itu aspek emosional, tapi ada aspek spiritual karena apa? Kalau membersihkan itu purifikasi ya. Jadi membersihkan sesuatu. Ada teman saya juga yang kalau stres itu obatnya cuci baju. Jadi dari jengkel banget nyuci baju gitu ya, main air busa-busa lalu ngelihat warna-warna baju yang keluar semua, tiba-tiba stresnya hilang. Jadi suaminya takut kalau melihat dia mulai cuci baju. Dia stres. Saya salah apa tadi malam tiba-tiba dia cuci baju pagi-pagi gitu ya. Padahal baru saya mau nitip. Oke, Bu Ida kita lanjut dulu ya. Tadi sampai mana? Oh ya, kita masuk ke what to do berarti ya. Kan kalau sama temen mungkin lebih simpel karena kita bisa pilih untuk itu tadi mungkin delete chat, mungkin kita pindah lingkaran pertemanan, apalagi teman yang nggak sering ketemu, kita bisa nggak sering ketemu lah. Nah, tapi kalau yang lebih sering ketemu gimana? Dan apalagi mungkin itu anggota keluarga. Belum tentu anggota keluarga inti, tapi siapa tahu keluarga ya kedua inti gitu ya, mungkin tante, mungkin sepupu yang memang toksik. Kita harus gimana sama mereka gitu, dan ngelihat dia sudah ya memang fix ini mah toksik lah gitu. Ayo gimana tuh? Kita sekarang masuk ke babak terakhir nih ya. Bagaimana caranya agar kita tidak teriritasi itu jadi terganggu gitu ya oleh kehadiran orang-orang toksik. Kayak tadi lagi ya, saya ngajak Bapak Ibu melakukan asesmen lagi. Mudah-mudahan nggak kebalik ini. Jeng-jeng, apakah kebalik? Kalau kebalik, mohon maaf. Kebalik ya? Kebalik. Saya teh benih masih aja. Sudah aman? Masih loading. Oh, belum. Masih loading? Masih. Lama amat. Tumben. Masih kah? Masih. Saya coba matikan dulu kali ya Bu Ida. Nanti boleh, Bu Ida share lagi. Ya, silakan. Oh, ada cara begitu ya. Saya baru tahu kalau harus dimatiin dulu supaya jadi nyala lagi. Coba. Kalau orang awam mah gitu, Bu Ida. Laptop ngehang, matiin aja dulu. Iya. Ini masih salah ya? Masih? Ya Tuhan, sebentar ya. Saya cobain display setting. Kayaknya saya perlu minta bantuan Pak Jeko nih kayaknya. Apakah sudah aman? Masih? Masih loading. Oke. Oh iya, is pause. Oh, makanya ada kata-kata pause. Ya udah. Ini saya akan menggambarkan asesmen lagi apakah relasi yang sedang Anda jalani itu toksik gitu ya, kita ini ya. Dan bayangkan enggak hanya pasangan, mungkin juga keluarga kita, mungkin juga teman kita. Masih kebalik ya? Sudah aman Bu Ida, sudah aman. Oke. Yuk. Ini dia. Mari jawab. Pakai iya atau tidak ya, kayak tadi ya. Yang iya pakai kayak tadi, pakai checklist hijau, yang tidak pakai centang merah. Apakah Anda merasa nyaman dan aman di dalam relasi ini? Relasi yang tadi ya, entah dengan ibu, entah dengan, wah senang sekali mau Maria. Oh, ada yang tidak gitu ya. Baiklah, saya biarkan itu semuanya. Yang penting tulisannya nggak ketutup ya. Teman-teman, yang penting jangan nutup tulisan ya. Apakah Anda meluangkan waktu masih
untuk teman dan keluarga di luar dia? Kalau iya, selamat ya, tandanya dia tidak toksik. Apakah kehidupan pribadi atau privasi Anda dihargai dan Anda masih punya waktu untuk diri sendiri? Bangun pagi, dia masih bisa ngopi sambil bengong-bengong gitu ya, atau sore-sore masih bisa ngedengerin musik sendirian, nggak diajak ngobrol. Apakah Anda bisa mengekspresikan perasaan tanpa takut terhadap reaksinya? Kalau iya, selamat. Apakah Anda masih bisa tertawa, bermain, dan have fun dengan dia? Ini bisa anak. Siapa tahu anak kita udah jadi toksik sekarang. Apakah Anda berdua mengambil tanggung jawab untuk tindakan dan kebahagiaan masing-masing? Jadi dia lagi sedih, ya udah, saya tinggal dulu aja. Nanti kalau dia udah baikan, baru saya deketin. Atau gara-gara kamu sedih, aku jadi ikut sedih, gitu ya. Apakah dia minta pendapat dan menghargai apa yang Anda sampaikan? Apa-apa nanya dulu, dan waktu kita ngomong dia dengarkan. Terakhir, dapatkah Anda mengatakan apa yang disukai dan dikagumi dari dia? Oh, skala bisa. Nah, Bapak Ibu, kunci jawabannya sangat mudah. Sangat mudah. Asesmen ini bilang katanya satu saja pertanyaan yang dijawab dengan no, tidak, itu sudah perlu membuat kita mencari orang untuk ngobrol. Tuh, kunci jawabannya paling bawah tuh. Jika Anda menjawab tidak pada salah satu pertanyaan, Anda mulai perlu mendiskusikan relasi Anda dengan orang yang bisa dipercaya. Orang tua, teman, konselor gitu ya. Jadi tiba-tiba kita datang dan ngomong gitu ya. Ini nih, aku kok sekarang jadi mulai takut ya kalau mau ngomong. Takut dibentak lah, takut disalahin, takut diremehin, itu gimana ya? Nah, kayak gitu. Mudah kan jawabannya? Jadi dari 8 ini, adakah yang jawabannya tidak? Kalau tidak, ajak teman ngobrol untuk melihat relasi kita. Jadi ibaratnya udah capek-capek kerja, dikasih bintang 1 gitu ya. Ngejengkelin banget kan? Bikin kita jadi bete, yang salah dia atau saya gitu ya. Bintang 1 gara-gara sayanya nggak bagus atau dianya yang jahat. Maka inilah cara agar kita tidak mudah teriritasi. Yang pertama, mari gali kembali warna. Masih ingat tadi manusia citra Allah. Kembalikan ke masa kecil, kembalikan ke masa-masa kita senang. Apa yang kita ingin lakukan? Gitu ya. Lakukan hobi, ini agak typo, harusnya lakukan. Lakukan hobi, penampilan unik kita, lagi pengen pakai baju apa? Gitu ya. Kadang suka ada teman yang lu pakai baju di atas kayak gitu tuh perut lu jadi kelihatan buncit. Terserah gitu ya, terserah kita. Lalu jalanlah ke tempat favorit, kalau perlu jangan ngajak dia. Yang pasti tingkatkan stamina tubuh. Di dalam jiwa yang kuat di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang kedua, yang tadi Bro Justian udah menyampaikan, jaga jarak. Jadi ya karena dia punya aura negatif, kitanya juga jangan mendekat karena nanti kita ketularan gitu ya. Kurangi komunikasi. Ini jaga jarak itu maksudnya jangan terlalu sering bertemu. Itu yang agak sulit itu kalau di rumah. Nah, kalau di rumah gimana? Nah, kalau di rumah ini tingkatkan kewaspadaan. Misalnya, kita punya tante yang memang kalau ngomong itu sinis, sarkastik dan pengen bikin kita jatuh gitu ya, pengen bikin kita ngedown gitu. Nah, kitanya dulu waspada. Tiap dia ngomong, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, gitu ya. Atau sekalian, tiap dia ngomong, baru sampai kuping kiri, buru-buru kita buang, gitu. Jadi, jangan didengerin, jangan dimasukin hati, don't take it personally. Niatkan untuk tidak terpengaruh. Kalau itu teman, segera delete chat. Delete aja chatnya. Dia nulis apa nggak enak, udah delete aja, lupakan, gitu ya. Kan kita perlu mengisi diri kita dengan hal yang baik. Ada juga toxic people yang memang nggak sadar bahwa dia itu toxic. Jadi dia merasa penuh perhatian pada orang, tapi orang ngerasa dia tuh terlalu ngatur, terlalu ikut campur. Lalu kita bisa bilang, cara ngomong kamu yang kemarin itu ya, bikin orang-orang merasa tertindas loh. Masa? Kan gitu kan? Iya, karena kamu ngomongnya gini. Coba deh, ini nih, kalau memang ada assessment atau artikel, nih coba baca nih, ciri-ciri bahwa Anda seorang penindas gitu ya. Oh, nah bisa juga dapat insight. Ada juga orang-orang yang nggak nyadar kok, dia terlalu percaya sama niat baik dia, sehingga lupa mengatur cara penyampaiannya. Dan terakhir, ini yang paling parah.
Orang toksik juga bisa memutarbalikkan fakta. Ya udah, siap aja disalah mengertikan oleh orang lain, siap aja dinilai berbalik gitu ya. Karena memang mereka yang kalau udah sampai toksik banget, itu benar-benar berusaha supaya orang lain yang jelek, orang lain yang not okay, I'm okay, but they are not okay gitu. Jadi sudah terima saja, itulah keterbatasan mereka. Ada orang yang keterbatasannya gampang dilihat ya, misalnya buta nggak bisa lihat, tuli nggak bisa dengar, kelihatan banget, atau lumpuh sehingga nggak bisa jalan. Tapi ada juga orang yang memang cacatnya cacat fisik, gitu, cacat psikis, nggak bisa lihat orang lain lebih baik daripada dia, sehingga dia berusaha sungguh untuk menjatuhkan kita. Maka siap-siaplah untuk disalahpahami oleh orang lain, nggak apa-apa juga. Seandainya kita yang toksik, mudah sekali. Ada 5 tips untuk kita tidak menjadi toxic person. Akronimnya SPACE atau apa? Ruangan gitu ya, SPACE. S, kita jadi orang yang peka terhadap situasi. Lagi ada pemakaman ya jangan ketawa-ketawa. Lagi ada teman dimakamkan ya jangan foto sambil bergaya dan senyum lebar gitu ya. Atau lagi ada orang ulang tahun ya jangan ngeluh-ngeluh soal kesedihan kita. Lagi suruh nyanyi bareng-bareng, ya jangan jadi chat sendiri. Itu kan nggak situational awareness. Yang kedua, dimanapun kita berada, buat orang lain tuh merasakan kehadiran kita. Jadi ada dampaknya gitu ya. Entah senyum, entah menyapa, entah memperkenalkan diri, tapi kita hadir. Yang A, kitanya orisinal, otentik. Dia tampil saja apa adanya. Saya tadi baru dikomplain sama satu teman. Dia capture foto saya gede dan dia kirim ke saya. Dia bilang, ih kantong mata kelihatan. Gitu baru tadi sore. Terus saya ketawa aja. Ya itulah orang udah 55 lebih. Ntar kamu kalau udah 55 juga mungkin punya kantong mata. Kata saya sambil saya kirim foto panda gitu ya yang ada kantong matanya. Ya nggak apa-apa lah. Daripada sibuk mikirin kantong mata nanti nggak ngerjain apa-apa. Mendingan authentic way ya. Yang C, ini yang paling penting. Bayi itu kalau sudah mulai bisa belajar bicara, biasanya persentase nangis dan ngamuknya itu turun. Begitu juga kita manusia. Kalau bisa menerjemahkan ide dalam bentuk kata-kata yang rapih, dan apa yang kita ingin sampaikan sungguh nyampe, biasanya kita jadi nggak gampang jadi toxic people. Kita jadi lebih bangga sama diri sendiri, kita jadi merasa diri berdaya, dan akhirnya nggak jadi toksik. Jadi Bapak Ibu, langkah keempat, latihkan komunikasi kita. Pastikan kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan dan kita pikirkan itu jernih, dan begitu selesai itu kita bangga. Ah bener juga tadi yang aku ngomong gitu ya. Jangan sampai udah ngomong, aduh kenapa sih tadi aku ngomong gini ngaco banget. Nah itu tuh ciri-ciri nanti kita bisa jadi toksik. Terakhir, pastinya empati. Bagaimana kita mau berbagi perasaan dengan orang lain, kalau ngomong itu mudah nyambung gitu ya, jadi saling mendukung. Ini penutupnya, kita layak dihargai, kita layak dikasihi. Jadi Bapak Ibu, hidup hanya satu kali, pastikan kita memilih makanan sehat, memilih teman-teman sehat, miliki kebebasan, kita punya kebebasan untuk memilih, pilih teman yang mendukung untuk kita bertumbuh. Kalau ini kaitannya CFM, istri kita mulai toksik, apa yang kita kerjain dikritik gitu ya. Apa yang kita sampaikan dibantah, sudah aja. Coba cari yang tadi. Mungkin perlu jaga jarak, mungkin perlu punya banyak me time sehingga semburan aura negatif dia bisa kita netralisir dengan aura positif yang kita miliki. Jadi kalau saya sih, Bapak Ibu ini penutup ya, penutup. Tolong tuliskan di chat, apa quotation Anda menghadapi toxic relationship? Apa quotation itu apa sih? Kalimat kata mutiara. Ya, kalau saya contohnya pakai ini ya, nggak apa-apa ya, saya nyontek dari internet. Ada banyak orang yang kayaknya gampang marah, gampang berkonflik. Pergilah menjauh, karena pertarungan mereka itu bukan melawan kita. Mereka lagi bermasalah sama dirinya, gara-gara kita ada di situ, jadi kita yang kebagian marah dan konflik. Ini tadi gambaran bagaimana hidup adalah pilihan. Ayo Bapak Ibu, bro, sis, kita isi lagi di chat. Apa quotation Anda menghadapi toxic relationship? Toxic people. Saya menunggu.
Buat Angie, kalau apakah PPT-nya akan di-share? Boleh. Sesudah kita mulai menuliskan chat, sehingga nanti quotation kita bisa menjadi isi slide yang terakhir. Nanti saya share bentuknya PDF supaya bisa masuk chatnya gitu ya. Tutup mata, tutup telinga. Gak apa-apa lah, asal jangan tutup hidung, nanti gak bisa bernapas. Masuk kiri, keluar kanan. Jaga jarak, mendoakan, membatasi. Bagus, arah dirinya kuat. Sama-sama Angie. Ini baru 3 nih yang memberikan quotation. Saya nunggu lagi ya. Wah, putus hubungan. Ini keputusan yang sangat ekstrim. Apapun itu jangan sampai merusak sukacita kita hari. Betul. Kita berhak memilih kok. Kita nggak salah. Cuma itu kalau punya teman yang victimnya, ya lu sih enak aja, seneng-seneng tuh, pikirin dong gua kan kemarin masuk kayak gini, lu jahat banget sih, masa nggak inget gitu ya. Itu juga Rimo katanya. Oke, nah Bro Justian, teman-teman sudah pada menuliskan quotation, jadi kita udah boleh masuk ke yang berikutnya lagi. Siap Bu Ida. Tadi tuh ada satu pertanyaan yang menggelitik. Sebenarnya teman-teman udah masukin banyak, Bu Ida. Nanti saya coba gabungin di sesi Q&A ya. Tadi tuh ada pertanyaan yang gini, kalau kan kesian juga kalau dijauhin doang gitu ya. Sebenarnya tapi kita bisa apain selain dijauhin orang-orang toksik ini kan? Memang kitanya juga penting. Tapi ternyata Bu Ida udah jawab sih, Bro dan Sis ya. Tadi ada 5 langkah. Yang pertama adalah kitanya damai dulu. Yang kedua tentu saja tadi jaga jarak. Yang ketiga waspada. Kemudian kita ternyata boleh kasih masukan ya Bu Ida ya. Dan siap, tapi harus siap untuk disalahkan. Iya. Gitu. Nah, Bu Ida, saya lupa sebenarnya. Kita masih, Bu Ida masih ada slide sekitar 25 lagi ya? Liar. Atau kita mau ke Q&A langsung? Boleh. Oke, sebelum Q&A kalau gitu Bro dan Sis, silakan kalau yang masih mau bertanya, silakan dilemparkan ke chat Japri ke saya. Dan sambil Bro dan Sis menyiapkan pertanyaan, kita akan jeda sebentar untuk persembahan. Dan persembahan akan dipimpin oleh Sis Dina. Silakan Sis Dina. Oke, makasih banyak Bu Ida, bagus banget, luar biasa malam hari ini ya. Bro and Sis, siapa yang malam hari ini benar-benar diberkati dengan sharingnya Bu Ida? Luar biasa ya, keren banget. Coba dong lambaikan tangannya supaya saya bisa tahu udah pada ketiduran atau belum. Nah, luar biasa. Kita sudah diberkati pada malam hari ini dengan tema yang sangat menarik sekali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik ya buat Tuhan kita. Sambil kantong persembahan, sambil Bapak Ibu Bro and Sis untuk melakukan transfer persembahan kasih, bisa tolong ditayangkan nomor rekeningnya mungkin ya untuk tim Mumet. Saya coba akan mengiringi satu pujian. Kalau Tuhan tahu apa yang kita mau dan Tuhan pasti mendengar doa kita ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya,
Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekarang Bro Ensis bisa nyanyikan ini. Tuhan tahu saat kau minta, saat percaya. Kita harus imani kalau kita berdoa Tuhan mendengarkan kita. Tuhan tahu saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bro Ensis buat persembahannya, biar menjadi berkat buat kita semua dan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Sis Dina, terima kasih Bro Ensis. Nah, Bu Ida, jadi ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ada satu juga yang request mau tanyanya langsung, tapi sesudah ini ya, kali saya duluan. Karena saya yang pegang mic-nya ya. Enggak. Bu Ida, ada beberapa pertanyaan yang masuk dan mirip sebenarnya. Cuman contoh-contoh kasus kecilnya beda-beda. Jadi saya coba gabungkan ya. Intinya, gimana kalau toxic relationship-nya itu dengan orang dekat yang sangat dekat, dalam artian keluarga inti. Nah, ada yang contoh kasusnya anak perempuan yang ayahnya menikah lagi dan tinggal dengan stepmother-nya. Kemudian ada juga yang mana tadi? Oh iya, interaksinya dengan orang tua. Bagaimana saya bingung takut melanggar perintah Tuhan menghormati orang tua. Cuman kalau terlalu intens ada kalanya nggak kuat. Jadi selain minta rahmat kekuatan dari Tuhan, ada hal real lain yang kita bisa lakukan apa? Dan juga masih sama pertanyaannya, pola pertanyaannya, contoh kasusnya kali ini menghadapinya gimana? Karena perilakunya tidak sesuai dengan kata-kata, bahkan menggunakan ayat Alkitab sebagai tameng dan pembenaran. Misalkan jangan bersungut-sungut, nah dikasih ayat tentang jangan bersungut-sungut dan lain-lain. Itu dulu, Bu Ida. Ya, baik.
Saya coba ini ya, ulang ya. Pertanyaannya itu nomor 1, seandainya toxic people itu orang yang memang sangat dekat kita ya. Jadi ada di rumah tuh yang tadi ya, salah satunya yang stepmother tadi ya. Lalu yang kedua juga kalau orang tua malahan yang memang sering menyampaikan kata-kata yang menyakitkan atau perilakunya nggak sesuai, sama yang terakhir orang terdekat kita omongannya nggak sesuai gitu ya sama perilaku. Jangan bersungut-sungut, dia ngomongnya sambil bersungut-sungut gitu ya, jadi lucu banget ya. Nah betul, tanpa kita sadari kadang-kadang memang orang di sekitar kita menjadi pagar pembatas yang menghalangi kekuatan kita untuk melompat gitu. Kita bisa melompat tinggi tapi mereka seperti menetapkan pagar sehingga kita tidak bisa melompat lebih jauh. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau ini dari pendapat saya, itu ujian untuk semua manusia. Jadi si makhluk citra Allah ini memang akan ditempatkan di satu keluarga yang akan memberi dia tantangan, tapi juga sekaligus tempat belajar. Kalau dia bisa menangani itu, dia akan semakin bersinar gitu ya. Dia akan bisa bersinar. Justru saya jadi gini karena waktu kecil saya pernah mengalami kekerasan seksual, misalnya gitu ya. Justru saya kayak gini karena saya pernah ngerasain ayah dan ibu saya hampir bercerai di kelas 3 SD. Justru saya begini karena saya gitu. Nah jadi apa pembelajaran yang Tuhan ingin berikan sehingga saya dikasih pasangan yang begini? Apa Tuhan mau kasih saya pelajaran apa sehingga saya dikasih stepmother yang seperti ini gitu ya? Jadi itu. Maka untuk setiap tantangan kehidupan kan dua arahnya. Apakah kita mau bertumbuh atau kita akan terpuruk? Gara-gara sebentar. Ada satu cerita yang menarik. Ada seorang bapak yang punya anak 2 laki-laki. Ini cerita dari Anthony de Mello. Lalu si istrinya meninggal waktu anak itu masih SD. Si bapak itu sangat sedih, sangat terpuruk sampai dia jadi pria yang pemabuk. Kerjaannya hanya mabuk, kalau sampai rumah dia mabuk, mukulin anak-anaknya. Sampai mereka nggak tahan, tapi ya terus sampai akhirnya mereka lari dari rumah itu dan menjadi pria dewasa. Yang ajaib, pria yang pertama menjadi seorang pemabuk berat, bikin masalah, preman lah, pokoknya semua orang takut sama dia. Yang kedua, dia jadi pejabat yang sangat baik, penegak hukum, saya nggak tahu deh polisi atau di kehakiman, pokoknya penegak hukum yang hidupnya sangat lurus dan dia sungguh-sungguh bekerja untuk menegakkan keadilan. Pada saat wawancara, wartawan bertanya kepada si pemabuk dan si polisi, jawabannya sama. Karena ayah saya pemabuk. Keren nggak? Nah, kayak gitu. Jadi, bayangkan, di keluarga kita juga, ya ibaratnya karena ayah saya pemabuk, nah kitanya mau jadi apa? Mau jadi pemabuk juga? Atau mau jadi polisi yang dibanggakan dan jadi penegak hukum yang diandalkan? Jadi, kelihatannya nggak ada alasan untuk kita mengeluh soal kondisi keluarga, karena memang Tuhan akan menempatkan kita di keluarga yang akan mengasah kekuatan kita. Untuk itulah kita hidup gitu ya. Tapi tugas kita kan memang menemukan sukacita. Jadi mungkin memahami kondisi keluarga. Agak beratkah jawaban saya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wow, Bu Ida. Agak berat atau enggak sih relatif ya. Tapi saya tiba-tiba terlintas itu kayak di Amsal kali ya, Bu Ida. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu ya, Bu Ida ya. Tuhan tempatkan kita di situ. Jadi kalau kita bisa ya lulus gitu ya, Bu Ida. Iya. Menarik sekali dan aduh saya sampai lupa poinnya tuh kalau Bu Ida ngomong tuh banyak gitu yang muncul sampai lupa. Yang terbesar sih itu ya berarti kalau kita berhasil ya kita lulus dan saya ingat satu poin lagi berarti bukan nggak ngaruh ya apapun yang terjadi sama kita entah itu bahkan itu dari ayah kita sekalipun dari keluarga kita terdekat sekalipun saya diingatkan sama salah satu nilai yang didapat di CFM yaitu semuanya tanggung jawabnya tergantung kita yang mau ngambil gitu ya Bu Ida ya. Seru banget. Memang berat sih kalau itu Bu Ida. Berat, maaf ya teman-teman kalau saya jawabnya agak berat. Jadi kalau yang tadi takut kalau melanggar orang tua nanti hidup saya sulit. Takut kalau nggak menurut sama orang tua akan banyak masalah. Nah itu adalah rekaman.
yang perlu kita pertimbangkan, masihkah itu relevan untuk hidup kita sekarang, gitu ya? Karena kan tanggung jawab utama kita pada Tuhan. Makanya ada siapa yang tidak membenci ayahnya dan ibunya, dia tidak layak bagiku. Ada kemungkinan begitu. Ada kemungkinan kita perlu membenci ayah dan ibu kita di satu hal yang memang kayaknya menghambat pertumbuhan kepribadian saya, gitu. Ada kemungkinan begitu. Maaf ya kalau jawabannya That's agak okay. berat. Karena kalau yang soal tafsiran Alkitab kan memang kita perlu diskusikan dengan magisterium, itu sih pasti betul, ya. betul. Karena membenci itu bukan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya bahasa aslinya bisa berbeda gitu. Membenci mungkin membenci perilakunya yang salah, bisa jadi ya Bu Wida. Oke, nah tadi ada satu orang yang request untuk bertanya langsung. Saya persilahkan Bro William, silakan Bro William. Ya, shalom sekali lagi. Teman-teman dan khususnya Bu Wida. Ya, shalom. Keren banget tadi yang cerita kesaksian Bu Wida, yang aku tangkap sih dari semua problem pasti ada hikmatnya ya Bu. Iya. Ya, yang di situ nyambung sama respon dari Bro Justian, besi asah sama besi jadi makin tajam, keren sih. Saya tadinya nggak tahu kenapa punya trigger pengen nanya, cuman saya coba lah ya ingat lagi apa yang saya pengen tanya. Gini, menurut saya semua orang toksik, termasuk diri pribadi sendiri. Tapi ya racunnya beda-beda. Satu ada racun nyamuk cuman bentol doang, sampai racun ular, kobra lah misalnya. Ya. Ya, terserahlah karakteristik si orang toksik itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi pertanyaan saya salah satunya, apakah betul kalau misalnya dari apapun yang terjadi, baik orang lain yang kita anggap toksik atau diri kita yang nggak sadar, yang sok pinter, sok bener, sok suci, belajar nerima. Belajar nerima secara tulus. Belajar nerima secara tulus ya, apalagi kalau kita orang Katolik diingatkan dengan ayat yang jangan ngomongin orang punya lidi lah di depan mata, ada balok di depan mata sendiri aja nggak sadar kan? Iya. Nah, terkadang kita juga mungkin ada satu momen atau beberapa momen yang jadi ragu gitu ngejudge dari situasi keruh ini, pasea gitu, berantem gak nyaman, gak saling terima. Ya betul. Yang ngaco teh gua apa lu? Yang ngaco teh gua apa lu gitu. Apakah quotation yang paling klasik itu diam adalah emas itu reaksi yang oke, yang aman, yang bagaimana menurut Bro Wida? Si Swida, mohon pencerahan. Oke, baik. Bro William, saya coba ya pertanyaan nomor 1, bahwa semua orang punya toksik dengan kadarnya masing-masing. Itu bisa kita pahami. Nah, ada 2 sudut pandang yang saya tawarkan ya. Yang sudut pandang pertama memang betul, dari sisi psikologi juga ada sebutan semua orang punya sisi gelapnya masing-masing, gitu ya. Mungkin di depan saya seperti yang ramah, tapi sebetulnya di belakang kalau lagi nggak ada orang-orang, saya bisa diem aja, nggak pengen nyapa misalnya ya. Mungkin saya kelihatannya semangat, tapi sebenarnya di belakang saya itu orangnya suka nunda-nunda dan suka pokoknya ngaret gitu misalnya. Nah, apakah itu bisa disebut toksik atau memang sisi gelap yang memang Tuhan berikan kepada setiap orang gitu ya, duri dalam dagingnya di setiap orang? Itu perlu definisi kitanya aja seberapa maksud kita. Yang kedua, apakah toksik atau memang perbedaan aja? Saya punya suami yang kalau tidur itu harus di atas jam 1 malam. Dia nggak akan bisa kalau masih jam 12. Sementara saya harus tidur sebelum jam 10. Kalau tidur lewat dari jam 11, apalagi besoknya pasti saya sakit kepala. Nah, apakah saya jadi, ini relasi saya suami istri jadi buruk nih? Soalnya suami saya sih tidurnya habis, ini kan tidur tuh harusnya sebelum jam 10 dong. Nah, itu kadang pemaknaan kita. Jadi barangkali bukan toksik, tapi sisi gelap yang memang setiap orang punya. Barangkali juga bukan toksik, tapi perbedaan yang memang harus dijembatani. Itu buat pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, menerima dan menyadari kelemahan, bagus banget.
nomor satu, sehingga pas begitu pertanyaan gua atau lu ya yang salah gitu ya, ya akhirnya nggak jadi masalah. Ya udah aja nggak apa-apa. Emang saya mah kayak gini. Emang kamu mah tidurnya jam 1, emang saya mah tidurnya jam 10 gitu ya. Ya udah menerima, betul. Di bukunya sebentar. Di bukunya siapa ya yang tentang banyak ngebahas tentang emosi positif dan emosi negatif, maka pintu pembukanya adalah saya berani dan saya menerima. Itu saya berani dan saya menerima. Jadi betul Letting Go judulnya bukunya, tiba-tiba saya kelupaan dia siapa. Tapi sudahlah, biarkan ya. Artinya benar kata Bro William, menerima. Satu lagi, diam adalah emas. Apakah iya? Ada prinsip yang mengatakan hindari debat kusir gitu ya. Terus ada orang, Bu, istri saya tuh udah mulai ngajak-ngajak berdebat, udah aja saya tinggal pergi. Apakah itu menyelesaikan masalah? Ya enggak lah, si istrinya kan jengkel. Hei, kamu lagi diajak ngomong, belum selesai nih. Jadi anak kita ke SMP swasta atau SMP negeri, kamu malah pergi gitu ya. Terus kata si suaminya, benar kan Bu, diam adalah emas gitu. Ya enggak lah gitu ya. Jadi mari kita pikirkan mari kita pikirkan apakah diam ini emas atau malah diam ini adalah debat yang tertunda. Dan itu bikin masalah semakin kompleks karena debat mah memang harus diselesaikan gitu ya. Meskipun debat kusir yang kita hindari. Tapi kalau debat ilmiah, debat sesuatu ya harus diselesaikan. Semoga seperti itu Bro Will, enggak semua diam adalah emas. Terima kasih Bu Wida. Sama-sama. Terima kasih Bu Wida dan Bro William. Seru ya. Apa tadi namanya, diam itu adalah debat yang tertunda. Menarik. Dan banyak pertanyaan yang kalau sudah zamannya onsite, offline mah ya kita bisa ngomong, suruh ikut camp CFM aja lah, nanti ngerti. Asik. Iya benar banget. Semoga tahun depan sudah bisa diadakan. Mari kita tetap berdoa untuk Indonesia ya. Bu Ida, satu lagi pertanyaannya. Bagaimana menanggapi orang yang selalu menghindari membicarakan masalah karena tidak sesuai kehendaknya dan melanggar kesepakatan untuk tujuan menjembatani perbedaan akibat pilihan karakter masing-masing? Terima kasih. Itu Bro ya. Bagaimana diam itu bukan emas. Iya kan? Papa, kita perlu bicara nih Pak. Ya, tunggu. Mikrofonnya nggak nyala. Tiba-tiba si bapaknya pergi aja gitu ya. Ngomong ini mah aku nggak ikut, terserah kamu gitu ya. Ya, seperti itu. Emang nggak mudah sih. Tiap orang punya keterbatasan. Barangkali buat kita sesuatu yang nyaman untuk ngomong tentang hal berat. Kayak saya tadi lah, ngomong yang berat buat saya nyaman. Tapi mungkin buat beberapa orang sulit gitu. Jadi nomor satu memang yang tadi dikatakan Bro William, terima dulu. Buat saya cuci piring sambil masak air dan sambil goreng ikan itu mudah banget. Tapi buat pasangan saya, kalau cuci piring ya cuci piring, jangan suruh godok air. Kalau godok air ya godok air, jangan suruh goreng ikan gitu. Nah, kayak gitu tuh buat yang tadi menjembatani. Jadi mari cari saat mana dia yang paling nyaman, satu. Lalu yang kedua, bikin kata-kata yang mudah dipahami. Mungkin selama ini kata-kata kita terlalu kompleks gitu. Aku tuh pengen anak kita ke negeri ya, tapi kan sekarang tuh saingannya panjang pisan. Terus udah gitu kan, itu tuh kompleks gitu ya. Kalau menurut kamu negeri atau swasta? Dah aja. Yuk, kita bikin data yuk. Kalau negeri apa aja yang bagus? Apa aja bagusnya? Ya, 1, murah. 2, 3, mungkin cara yang begitu yang dia tunggu gitu ya. Nah, jadi dari kitanya dulu yang bisa menyesuaikan diri untuk menjembatani perbedaan. Ada cara komunikasi yang, ada orang-orang tertentu yang agak sensitif. Saya paling sensitif kalau dengar kata, kamu mah sotoy. Itu langsung menurunkan niat saya untuk ngobrol. Tapi ada juga, kamu tuh kalau saya ngomong nggak pernah dengerin ya, itu juga menurunkan. Jadi hati-hati dengan pemilihan kata-kata, barangkali kita menggunakan kata-kata yang menurunkan niat dia untuk ngobrol. Itu bisa juga. Wow, saya lagi berusaha mencerna Bu Ida. Karena itu bisa dijadikan mungkin 3 sesi berikutnya ya, itu nyambung ke... Ya bener ya. Nyambung ke perbedaan pria dan wanita, nyambung ke perbedaan karakter, dan itu ya makanya 3 sesi lagi kayaknya Bu Ida ya. Bu Ida, ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama sih, jadi bagaimana kita membantu orang toksik? Ya. Orang toksik itu yang nomor 1 pastinya dia butuh insight ya.
coba kita create dalam bentuk kata-kata, kamu tuh pendapatnya bagus banget. Kalau disampaikan dengan nada yang lebih lunak, kayaknya orang bisa nangkep deh dari awal sampai akhir. Coba nadanya lebih lunak ya, gitu ya. Jadi perlu dikasih insight, perlu dikasih semangat, dan hindari penggunaan kata jangan. Kamu tuh jangan suka ngatur. Nah, itu jangan. Kamu tuh kalau ngomong, jangan ngomongin orang terus dong. Nah, tapi harusnya. Nanti lagi kalau kita ketemu, kita ngobrolin keberhasilan teman-teman yuk, gitu ya. Kamu jangan ngomongin jelek, jangan, gitu ya. Atau nanti lagi kalau emang kelompok kita ngambil keputusan, kita sama-sama dukung yuk, gitu. Jadi beri apa yang harus dilakukan, gitu. Jadi ada action yang sungguh-sungguh spesifik kita berikan sama dia, jangan hindari kata jangan. Nah, jadi ajarin tindakannya. Tuh, kalau kamu ngomong sambil senyum gitu, orang seneng loh ngedengerinnya. Nah, nadanya yang lunak gitu ya. Jadi nyaman ngobrol sama kamu sore ini, gitu ya. Kalau orang yang ngomongnya suka gampang marah, coba-coba tulis dulu. Kamu marah gara-gara apa? Sok-sok tulis dulu. Nanti kalau udah tulis baru dibacain ya. Jadi ada tindakan-tindakan spesifik yang kita sampaikan. Baru nanti terakhir ajari dia untuk mengubah cara dia bicara sama diri sendiri. Aku mah emang kayak gini sih. Kalau aku ngomong pasti semua orang males ngedengerin. Aku mah emang kayak gini sih, ya gitu-gitunya. Tapi diubah cara ngomong ke diri sendiri. Mensugesti diri sendiri. Itu mungkin cara membantu orang toksik ya. Berikan insight, lalu latih untuk tindakan-tindakan yang spesifik. Yang ketiga, hindari penggunaan kata jangan. Dan ajari dia untuk bicara pada diri sendirinya dengan lebih objektif, dengan lebih positif. Semoga membantu. Siap, jadi beri insight, latih, dan hindari kata jangan, pancing untuk berbicara pada diri sendiri yang objektif dan positif, dan membangun tentunya ya. Ya, Bu Ida. Nah, pertanyaan terakhir Bu Ida. Tadi Bu Ida sempat lontarin satu kali, tapi itu menggelitik tentang kekerasan seksual. Gimana kaitannya Bu Ida toxic behavior ini, dan terutama di zaman pandemi ini ya Bu Ida, kayaknya potensinya gimana sih Bu Ida? Karena ini ternyata memang lagi viral juga kalau teman-teman Bro dan Sis perhatikan, banyak postingan di IG di mana-mana tentang kekerasan seksual ya. Jadi saya pikir boleh nih Bu Ida untuk jadi teaser untuk sesi berikutnya. Jadi kita langsung kasih bocoran, Bu Ida akan segera kita undang lagi. Tapi kita teaser dulu lah sedikit. Kalau kekerasan seksual saya nggak terlalu pintar. Jadi kalau kita bicara ya dari sisi psikoanalisa, banyak masalah di kehidupan yang tidak bisa kita uraikan, itu berujung pada gejolak seksual yang jadi menghebat. Karena di kelas nggak punya teman, pulang sekolah jadi pengen masturbasi. Karena di kantor nggak naik-naik jabatan, jadi selalu pengen berhubungan intim dengan istri. Karena misalnya di luar nggak diterima sama teman, jadi punya gejolak seksual yang tidak terkendali. Nah, itulah penyebab akhirnya siapapun yang kayaknya bisa jadi korban, ya kita jadikan korban. Itu jadi belum tentu karena gairah seksual yang tidak terkelola, tapi karena masalah lain yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Relasi sama ibu jelek, akhirnya dia cunihin, gampang ganggu-ganggu cewek-cewek lain, terutama yang lebih tua, misalnya kayak gitu tuh. Jadi gejolak seks itu biasanya menjadi penanda ada masalah lain yang belum selesai gitu. Jadi akan mudah orang melakukan kekerasan seksual kalau dia sendiri tidak mengolah permasalahan keseluruhan dalam hidupnya sehingga berujungnya pada gejolak seks. Nanti satu lagi ujungnya pada agresi. Jadi gampang marah, gampang ngamuk, gampang ngancurin sesuatu. Ya itulah death instinct atau life instinct gitu ya. Dan kalau mau meluas lagi, ya di masa pandemi ini pastinya bukan kekerasan seksual aja yang banyak ya. Ya karena suntuk gitu ya, aduh nggak bisa kemana-mana, akhirnya ngebayang-ngebayangin adegan erotis dan akhirnya sama siapa aja kelihatannya menggairahkan. Tapi bisa juga sih kekerasan fisik udah mulai narik anak lebih keras, mulai dorong kepala lebih sadis, mulai nyakar gitu ya. Kekerasan ekonomi, mulai ngurangin uang saku, mulai nggak ngasih duit secukupnya. Bisa juga kekerasan psikis gitu. Alah si cabi, aduh si buncit gitu ya. Alah kayak kamu aja, ini masakan apa sih kok rasanya cuma asin melulu. Itu juga kekerasan. Jadi memang masa pandemi ini kita rentan untuk berbuat kekerasan. Nah, kalau kaitannya dengan toksik ya, dan akhirnya kita jadi manusia yang toksik memang.
Semoga Oh. menjawab. Jadi itu berarti nambah satu sesi lagi ya Bu Ida. Tadi udah 3, sekarang 4. Berarti kekerasan dalam rumah tangga itu nggak melulu pukul memukul ya Bu Ida ya, bisa juga itu tadi ada secara verbal, secara psikis, bahkan secara ekonomi, dan semakin Seksual. banyak masa pandemi ini ya karena itu tadi semua makin sering ketemu, himpitan di luar juga kerasa banget gitu kali ya Bu Ida ya. Ya, masalah yang nggak terurai itu larinya ke situ, kekerasan. Oh, siap. Dan itu akan menjadi tema kita berikutnya bersama Bu Ida. Jadi teman-teman langsung ditembak di tempat gini. Bu Ida jadi kapan bisanya? Enggak. Amatiran. Tapi itu menarik sekali karena memang nyata terjadi ya Bu Ida ya, kekerasan dalam rumah tangga yang kalau di breakdown, kalau kita bedah ternyata banyak bentuknya. Menarik, untuk berikutnya kita jadwalkan segera ya Bu Ida ya. Ya. Oke. Ini sebenarnya masih pengen diterusin ngobrol karena yang nanya juga masih banyak, tapi waktu udah mepet. Bu Ida barangkali ada penutup. Oh iya, Silahkan. ini ada yang chat direct ke saya, apakah saya buka konsultasi? Nah, Bapak Ibu, saya ngantor setiap hari ini juga tuh lihat. Ini seragam saya belum dilepas, saya langsung kerja, langsung ke sini gitu ya. Jadi kebenaran akhir tahun ini juga saya lagi padat, jadi saya nggak memang saya sehari-hari tidak menangani konsultasi. Tapi kalau untuk bentuk konsultasi tertulis dengan senang hati akan saya jawab. Jadi silakan tulis aja pertanyaan atau kasus atau apapun ke nomor WhatsApp saya 0811 22 8604. 0811 22 8604. Itu alamat, itu WhatsApp saya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen nulis yang panjang, nanti di WhatsApp saya bisa kasih alamat email saya. Email saya gampang sih sebenarnya, cuma wida@bdg.sentrin.net.id, wida@bandungsentrin.net.id. Gitu ya. Sebenarnya mah mudah. Tapi kalau untuk ketemu langsung, waktu saya habis di kantor memang. Jadi nggak akan ini, tapi sambil ngantor kadang saya bisa sambil jawab-jawab WhatsApp juga kok. Jadi silakan saja. Makasih Pak Justian udah dituliskan. Silakan kontak saya kalau memang masih ada hal yang ingin ditanyakan. Saya minta maaf kalau di jawaban saya tadi ada sesuatu yang nggak enak, nggak pas gitu ya. Di-delete aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan berhak memilih, jadi delete saja. Itu kayaknya pesan penutup saya. Siap, terima kasih banyak Bu Ida, Bro Dansi semuanya. Mari kita sama-sama ucapkan terima kasih ke Bu Ida. Boleh melakukan virtual reaction, boleh kasih lope-lope, boleh kasih tepuk tangan, boleh juga di chat. Tapi sebelum kita bubar, kayaknya oke kalau kita foto dulu ya Bu Ida ya. Mumpung Bu Ida masih semangat belum mandi. Iya bener, baru pulang maksudnya. Emang. Jadi bajunya masih rapi. Oke, Bro Dansi, mari silakan nyalakan kameranya. Kita akan foto. Saya memanggil teman-teman saya. Itu tadi Gus Praba teh apa sih, saya harus nanya. Gus Praba itu seangkatan berarti sama saya karena kita nonton film yang sama. Gus Praba. Oke, saya masih menunggu kamera yang belum menyala. Terima kasih juga. Saya mau ganti. Halo Ibu Ulin, Ibu cantik, Oma cantik. Wih gaya dia punya foto itu. Gitu. Jadi lawannya toksik adalah sehat. Sudah nyala semua ini, saya lagi nge-delay loh. Ayo. tim dokumentasi silakan, ada berapa ya? Ada 3 layar, ada 3 layar lah pokoknya di saya. Jadi silakan pasang senyumnya. Nggak usah pakai gaya, pasang senyum aja. Pak Gus Praba sudah menampakkan diri. Gus Praba Arif. Oke, tahan senyumnya masih. Tolong saya dikabari, ini berapa lama lagi fotonya? Sudah? Belum? Halo? Oh belum, masih. Mukanya masih serius tukang fotonya Bu Ida. Tahan senyumnya. Ini lihatnya kemana ini? Jempolnya sudah naik. Oke, terima kasih fotonya, Bro Dansi semuanya, Bu Ida. Terima kasih sekali lagi. Sebentar, layar saya hilang. Oke. Kita akan pengumuman sebentar. Pak Iwan. Banyak penggemarnya Bu Ida memang di sini. Teman-teman begitu nama Bu Ida muncul, langsung banyak yang daftar. Oke, Bro Dansis, kita akan jeda pengumuman sebentar. Silahkan ditampilkan timbul map.
Yang pertama adalah bulan Januari, Kolam CFM akan mengadakan Praise and Worship bersama LOJW. Wow, itu salah satu pokoknya siap sih LJW, coba silakan cari aja di Google ataupun di Instagram ya, beken banget lah itu pokoknya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita akan naikkan pujian bersama-sama, kayak tadi Bu Wida bilang, ada energi positif kalau kita ngumpul sama-sama dan puji Tuhan sama-sama. Pengumuman yang kedua adalah susah bacanya, Catholic Youth Prayer Conference mengadakan Come Home, tanggalnya 10 Desember dan 11 Desember sudah dekat, jadi segera daftar untuk yang belum. 10, 11, 12 Desember, yang 12 Desember tapi khusus wanita karena menghadirkan para suster biarawati sebagai narasumbernya juga. Next. Dan ada giveaway 15 voucher Kampungku Coffee sebesar Rp100.000 dengan syarat dan ketentuan seperti yang bisa dilihat. Pengumuman hanya itu? Ada lagi? Sudah, hanya itu. Bu Wida, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami nggak sabar mengundang Bu Wida lagi untuk kita ngobrol lebih banyak lagi dengan topik-topik yang sama panasnya. Dan Brodansi semuanya, sekarang kita akan akhiri dengan doa tutup dan lagu penutup yang akan dipimpin oleh Sis Dina. Silakan Sis Dina. Oke, baik Bro and Sis, kita akan mengakhiri Kolam CFM pada malam hari ini. Biar malam hari ini menjadi berkat buat kita semua ya, tentunya ya. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini di mana kami boleh berkumpul, kami mendengarkan sharing yang begitu luar biasa Tuhan, yang memberkati kami Tuhan. Biarlah sharing kami pada malam hari ini dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami pada saat ini Tuhan berdoa untuk Ibu Wida, biarlah Ibu Wida Engkau berkati, Engkau di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya Tuhan, biar Engkau yang memberkati semakin lebih di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah Engkau yang memberkati kami juga di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan kami untuk menjalani kehidupan kami masing-masing. Engkau yang menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di Januari 2022. Selamat malam juga. Bu Justina, Bu Yulia. Ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai baru naik hati seragaku, Yesusku ajaib bagiku. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Salam damai, salam sehat. Ingat, tinggalkan toksik dan jadi sehat, jadi nourishing ya. Dadah.